betul-betul Kiai Imad ini sudah tidak sama sekali tidak beradab, sama sekali tidak menghargai ulama-ulama yang lebih sepuh, bahkan ulama-ulama yang memang betul-betul ulama terdahulu yang sudah banyak karangan kitabnya, sama sekali tidak canggung untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa khairi khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslim muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC channel sekalian, semoga senantiasa selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, keluarganya senantiasa sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solehah. Semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat manfaat kepada sesama. Insya Allah semuanya akan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sesuatu yang sudah 2 hari ini sebenarnya mengganjal dalam hati dan sebenarnya malas untuk menanggapi setelah video terakhir dalam bab nasab. Saya mengunggah tentang ta'zim nasab Ba'alawi yang disampaikan oleh Pondok Sarang ya, dari insyaallah dari Gus Najih Maimun, dari pondoknya Mbah Maimun Zubair, yang sudah jelas di situ ada 6 poin tentang keabsahan dan ta'zim nasab Ba'alawi atau para habaib yang sangat jelas. Di situ besoknya langsung ada tanggapan dari Kiai Imad yang menurut saya memang dalam tanggapannya itu sama sekali beliau kalau merasa menjadi ulama sama sekali tidak mengedepankan adab dan sama sekali tidak beradab kepada ulama-ulama yang lebih sepuh, bahkan tidak beradab kepada ulama-ulama NU terdahulu yang sudah disebutkan oleh dalam nasab ta'zim nasab Ba'alawi dari pondok Serang itu. Dari situ kita tahu dengan sangat gamblangnya Kiai Imad menyangga, bahkan seakan-akan meledek, seakan-akan dia lebih pintar dari semua ulama, bahkan seakan-akan dia memang merasa sudah menjadi mujaddid. Jangankan ulama-ulama yang sekarang yang sepuh-sepuh, ulama-ulama terdahulu pun semua dia labrak. Bahkan sekelas Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Syekhona Khalil Bangkalan, Yasim As'ari, semuanya ulama-ulama yang sudah ta'zim pada Ba'alawi, meyakini Ba'alawi, semuanya dianggap salah semua karena tidak mengerti dalil. Di sini seakan-akan seperti orang yang mengajar anak-anak dasar ya, anak-anak ibtidak, mengajarkan tentang dalil adanya seperti dalam usul fikih ya. Itu menerangkan tentang adanya dalil itu menunjukkan adanya madlul. Kalau tidak adanya dalil berarti madlulnya tidak ada. Dan itu pun sebenarnya kita yang sudah pernah mondok pesantren itu sudah pernah sering kita dengarkan dari guru-guru kita saat kita belajar usul fikih. Itu semua ada. Makanya saya malas dari kemarin ini betul-betul Kiai Imad ini sudah tidak sama sekali tidak beradab, sama sekali tidak menghargai ulama-ulama yang lebih sepuh, bahkan ulama-ulama yang memang betul-betul ulama
terdahulu yang sudah banyak karangan kitabnya sama sekali tidak canggung untuk menyalahkan. Dan ini membuat saya sebenarnya malas untuk menanggapi saat itu. Walaupun setelah itu ada beberapa YouTuber yang mengkritik bahwasanya kesalahan besar itu dalam kritikan Kiai kepada takzim nasab Ba'alawi itu. Bahkan hal-hal yang sangat sederhana. Di situ Kiai mengatakan bahwa turuk jalan penetapan nasab nasab itu ada 5 atau 6. Di situ oleh Kiai dikatakan syarat. Itu sudah sangat dangkal sekali pemahaman seorang kiai. Ya dia memang kiai, beliau kiai, alim, mungkin karena didorong karena dorongan iri dengkinya keterlaluan kepada habaib, akhirnya akal sehatnya pun hilang. Jangankan mau beradab, dia pun akal sehatnya sudah hilang. Dan hari ini betul-betul apa yang saya khawatirkan atau yang saya walaupun tidak tahu saat itu secara perincinya, akhirnya hari ini oleh Gus Zaini betul-betul dibahas bahwasanya Kiai Imad ini memanipulasi kitab ulama. Atau kalau tidak memanipulasi, tidak paham. Kalau tidak paham mungkin sekelas kiai, kemungkinan kiai, apalagi kiai yang sudah dideklarasikan sebagai mujadid. Mungkin sih paham. Atau juga mungkin tidak paham bisa, cuma memang sudah keterlaluan. Ya, nanti bisa dilihat di channelnya Gus Zaini. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan bersama pernyataan pertama dari Kemat dalam sanggahnya kepada Ta'zim Ba'alawi dari Pondok Serang. Ini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar. Dengan dalil ada mudikri la yadullu ada mawuqi. Bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi. Wujudul madluli mustalzimun li wujudid dalil. Wa qad ulima adamu dalil fa yaqa'ul ilmu bi adamil madlul. Adanya madlul. Madlul ini cangkir. Li wujud mustalzimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Wa qad ulima adamu dalil telah diketahui tidak adanya dalil. Fa yaqa'ul ilmu bi adamil madlul. Maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Di sini Kiai Imad menerangkan tentang kaidah adanya dalil itu menunjukkan adanya madlul dan tidak adanya dalil itu menjadikan tidak adanya madlul. Padahal ini yang disampaikan adalah mustasna atau pengecualian dari pokok pembahasan. Pokok pembahasannya mengatakan bahwasannya adanya dalil itu menunjukkan adanya madlul dan tidak adanya dalil itu tidak menunjukkan bahwa madlulnya tidak ada. Itu pokok pembahasan dari kitab Ibnu Taimiyah ini, syarah yang disarah oleh Ibnu Taimiyah. Sangat jelas di sini, nanti saya ikutkan di deskripsi ya di bawah ini. Tolong dibaca sendiri khususnya untuk YouTuber-YouTuber yang selalu mendukung Keimat. Ada di situ Hanif ya. Ada lagi Adha dan ada lagi Gus Ahong dan lain-lainnya yang seakan-akan mereka itu walaupun mungkin mereka tahu kitab, bisa baca kitab, mungkin juga tahu kesalahan dari Kiai Imad sendiri, mereka uh, menyimpan itu, menutup-nutupi dan malah dalam narasi-narasi judul, thumbnail ataupun apapun yang mereka katakan selalu membetulkan seakan-akan membenarkan semua pernyataan yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin. Ya, kita sebagai umat Islam mari ikuti terus walaupun ini sebenarnya mereka sudah tidak punya jalan lagi, tapi 1000 jalan mereka lalui walaupun mereka harus menghilangkan akal sehat mereka. Mereka jalan-jalan untuk menghabisi, memfitnah, memframing, untuk membatalkan para habaib, nasab para habaib, mereka sangat brutal sekali. Makanya semua umat Islam yang khususnya yang peduli dengan para habaib, yang cinta, hormat pada habaib, harus mengetahui perkembangannya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika sedikit Al-Fakir enggak
kurang bisa menahan emosi ya, karena sudah 2 hari ini sebenarnya nggak mau menanggapi itu, tapi alhamdulillah ini terima kasih untuk Gus Zaini yang selalu eh, membuka tabir-tabir yang mereka sembunyikan, membuka eh, sesuatu yang mereka simpan, bahkan sesuatu yang seperti ini yang dibelokkan, dimanipulasi, bahkan semua hal, semua cara dilakukan oleh mereka. Dikira mungkin nggak ada santri yang bisa mengalahkan, yang bisa mengoreksi. Ternyata alhamdulillah ada Gus Zaini dan ada Gus Sani Uye yang selalu memperhatikan hal ini. Itu mewakili kami semua, mewakili para habaib, mewakili kebenaran yang semoga akan selalu terungkap, semoga akan selalu didapatkan oleh umat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.